mempresentasikan tentang topik 3, bagian eksplorasi konsep mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, tentunya kita sudah semuanya kita sudah melalui topik 3 ya, sudah mempelajari topik 3. Di sini saya akan mempresentasikan bagian eksplorasi konsep, di mana eksplorasi konsep ini mempelajari tentang materi, dan materi tersebut ada sebuah PDF tentang materi-materi yang akan kita pelajari, dan di situ juga ada video yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari di eksplorasi konsep. Nah, di dalam eksplorasi konsep tersebut ada 6 indikator pertanyaan terkait yang kita sudah pelajari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan explorator learning? Yang kedua, bagaimana peran guru dalam explorator learning? Yang ketiga, bagaimana model holistik pembelajaran menurut Klopp? Yang keempat, hal-hal yang sudah dipelajari mengenai explorator learning. Dan yang kelima, hal yang baru Anda pelajari dari video yang diberikan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang ingin dipelajari lebih lanjut. Next. Nah, di sini yang pertama adalah experiential learning, di mana experiential learning suatu metode pembelajaran yang pengalamannya itu konkret dengan peserta didik dalam mempelajari suatu konsep atau keterampilan. Experiential learning mengajarkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman nyata dan langsung serta melibatkan interaksi antara peserta didik satu dan peserta didik yang lainnya, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan yang lebih luas. Di dalam materi ini artinya experiential learning adalah sebuah metode yang mengajak langsung peserta didik itu mengalami suatu masalah di mana peserta didik ini akan bekerja sama atau saling interaksi dengan peserta didik lainnya. Tujuan experiential learning itu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari dan mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, ketiga hal itu, ada berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi itu dapat didapatkan di dalam sebuah proses pembelajaran seperti berpikir kritis, di mana nantinya guru akan menyajikan sebuah permasalahannya itu bisa berbentuk video. Nah, nantinya peserta didik itu dapat mengamati video dari penampilan guru. Nah, dari video tersebut mereka akan berpikir kritis, mereka akan mengamati, kemudian mereka secara tidak langsung akan mengungkapkan pendapatnya setelah mereka menyaksikan video yang didapatkan oleh guru. Nah, dari pendapat-pendapat yang mereka keluarkan, mereka akan secara tidak langsung belajar untuk berpikir kritis tentang masalah yang ada di video yang dipaparkan oleh guru. Selanjutnya ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini didapatkan dalam proses diskusi. Di proses diskusi tersebut mereka akan saling interaksi ya, atau saling berkomunikasi dengan peserta didik yang lainnya. Mereka akan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah di dalam sebuah LKPG yang sudah disajikan atau yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kolaborasi ini mereka akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, kemudian saling memberikan pendapat satu sama lain, kemudian mereka juga menerima pendapat dari anggota kelompok lainnya. Dari sebuah kolaborasi tersebut mereka bisa komunikasikan dengan cara presentasi di depan. Nah, dengan berpresentasi di depan, mereka akan saling berkomunikasi dengan kelompok yang lainnya. Mereka akan saling menanyakan tentang hasil diskusi kelompok satu dan yang lainnya. Next, selanjutnya di dalam sebuah metode experiential learning tentunya ada peran guru ya. Yang pertama, guru itu sebagai fasilitator yang membimbing dan membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, merefleksikan pengalaman belajar, dan menerapkan ke dalam situasi dunia nyata. Di dalam pembelajaran, tentunya guru itu dapat membimbing
dan membantu peserta didik untuk dapat merefleksikan pengalaman belajar yang nantinya materi tersebut itu dapat dimaknai oleh peserta didik di kehidupan yang akan dijalani oleh peserta didik. Yang kedua, guru juga berperan dalam memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan lebih baik serta juga harus kreatif dan bisa mendorong kreativitas peserta didik. Nah, di dalam memotivasi peserta didik, tentunya guru itu tidak hanya melalui omongan saja ya, atau kalimat yang nantinya akan peserta didik itu termotivasi. Dengan kalimat-kalimat tersebut tentunya nanti akan membuat bosan ya peserta didik mendengarkan guru hanya berceramah saja, tetapi guru juga bisa menampilkan sebuah video yang nantinya video tersebut itu dapat menumbuhkan rasa motivasi pembelajaran di dalam hati peserta didik. Next, selanjutnya ada model holistik pembelajaran menurut Block. Nah, model holistik pembelajaran merupakan pembelajaran yang mengajarkan peserta didik belajar melalui pengalaman. Nah, model holistik ini ada 4 tahap. Yang pertama, pengalaman nyata, kemudian ada observasi reflektif, ada konseptualisasi abstrak, dan ada eksperimen aktif. Yang pertama, ada pengalaman nyata. Peserta didik dari pengalaman nyata yang mereka alami langsung. Jadi, di dalam pembelajaran tersebut, nantinya peserta didik akan diberikan sebuah materi, di mana materi ini akan berkaitan dengan yang mereka alami secara langsung di kehidupan nyata. Yang kedua, ada observasi reflektif, di mana peserta didik ini merenungkan pengalaman yang mereka lalui, kemudian mereka memahami apa yang terjadi dan mereka juga mengamati dan mulai berusaha untuk memikirkan dan memahaminya serta menghubungkan dengan pengalaman nyata yang dialaminya. Contohnya, ketika guru membagikan sebuah materi, misalnya materi tes prosedur. Nah, tes prosedur itu guru menyajikan sebuah cara membuat tempe goreng. Nah, dengan video-video tersebut nantinya peserta didik itu akan memulai memahami apa yang terjadi di dalam video tersebut. Kemudian mereka juga akan bertanya tentang apa yang sudah mereka alami, karena peserta didik tentunya pernah mengalami di rumah ya. Misalnya ibunya itu pernah membuat mendoan, kemudian mereka mengingat dan dikaitkan dengan video bagaimana langkah-langkah pertama membuat mendoan, kemudian mereka juga mengingat apa bumbu yang digunakan untuk membuat mendoan. Nah, dari pengalaman tersebut mereka hubungkan, kemudian mereka dapat melakukan pengamatan dan berusaha memahaminya. Yang terakhir ada konseptualisasi abstrak. Nah, peserta didik itu membentuk sebuah konsep dan teori dari pengalaman yang mereka alami. Yang terakhir ada eksperimen aktif. Nah, di mana peserta didik itu menerapkan konsep dan teori yang telah mereka pelajari dari dalam situasi yang baru. Selanjutnya ada hal-hal yang sudah Anda ketahui sebelumnya mengenai experiential learning, di mana hal-hal yang sudah saya dapatkan sebelum saya mempelajari experiential learning ada 3. Yang pertama, belajar melalui pengamatan, kemudian yang kedua ada berperan aktif, dan yang ketiga ada fasilitator. Apa sih belajar melalui pengalaman? Di mana kita sebagai guru itu mengajarkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman konkret dan secara langsung yang melibatkan interaksi antara peserta didik dan dunia nyata. Dari proses pembelajaran tentunya tidak hanya materi, tapi materi tersebut kita bisa kaitkan dengan pengalaman yang secara langsung peserta didik itu alami di dunia nyata atau di lingkungannya. Yang kedua adalah berperan aktif, di mana peserta didik itu berperan aktif dalam aktivitas pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah dari situasi dan kejadian yang mereka alami. Di
memecahkan masalah dari situasi atau kejadian yang mereka alami dari sebuah video yang ditayangkan oleh guru atau sebuah masalah yang dipaparkan oleh guru. Selanjutnya ada fasilitator. Tentunya di dalam menggunakan metode Esperanto Learning ada fasilitator. Nah, fasilitatornya itu adalah guru. Nah, di mana guru ini berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dengan melaksanakan pembelajaran ke dalam situasi nyata. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari video. Dari video tersebut, saya mengetahui peran dan manfaat dari Esperanto Learning. Di antaranya dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Model ini melibatkan beberapa siklus pembelajaran. Model ini melibatkan beberapa siklus meliputi aktivitas mengalami, kemudian ada merefleksi diri, berpikir kritis, dan melakukan. Selain itu, pembelajaran tentang model holistik menurut Klopp yang melibatkan peserta didik pada pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, kemudian ada abstrak dan eksperimen aktif. Dengan memahami konsep-konsep dalam Esperanto Learning, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik dan efektif sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi peserta didik. Selanjutnya, hal yang ingin dipelajari lebih lanjut. Dari hal-hal yang tadi sudah saya pelajari melalui Esperanto Learning, kemudian ada model pembelajaran holistik menurut Klopp. Hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah memahami materi-materi tersebut, yang pertama, bagaimana mengimplementasikan Esperanto Learning dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana cara guru untuk dapat memfasilitasi peserta didik ketika melakukan refleksi pembelajaran dan teknik yang digunakan agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait materi yang mereka pelajari. Yang ketiga, bagaimana cara guru mengukur perkembangan peserta didik selama aktivitas pembelajaran pada experiential learning. Selanjutnya yaitu sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut, pembelajaran tidak harus selalu di kelas. Pembelajaran tidak harus selalu dilaksanakan di dalam kelas, tapi juga bisa melalui pengalaman langsung dengan lingkungan nyata di sekitarnya dengan menggunakan metode Esperanto Learning. Jadi guru itu tidak hanya mentok pembelajarannya itu di dalam kelas saja ya, tapi guru juga bisa mengajak peserta didik itu belajar di lingkungan sekitar sekolah, misalnya di taman sekolah, kemudian di tempat-tempat yang teduh, di mana nantinya secara tidak langsung mereka akan memperoleh pengalaman baru ketika belajar di lingkungan luar kelas. Nah, di Esperanto Learning melibatkan interaksi antara peserta didik dengan dunia nyata sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman di dalam dan membangun keterampilan yang relevan dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kemudian komunikasi, dan kreativitas. Sekian presentasi dari saya. Tadi sudah memaparkan materi tentang Esperanto Learning, kemudian ada model yang digunakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ini perkenalkan, saya Mbak Melisa dan nanti 24 peserta pendapat 036. Di sini bertanya Mbak Putri, menurut Mbak Putri, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan Esperanto Learning dan sebutkan dua manfaatnya bagi peserta didik. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Gifat. Tadi Mbak Gifat bertanya tentang apa pengertian Esperanto Learning secara singkat dan manfaatnya bagi peserta didik. Nah, metode pembelajaran Esperanto Learning itu adalah sebuah metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pengalaman nyata dan langsung untuk memahami
suatu konsep atau keterampilan. Nah, manfaatnya itu yang pertama meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, dan yang kedua itu membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi serta kolaborasi yang mereka dapatkan di dalam proses pembelajaran. Sudah cukup? Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Algonita Kurinofantri dengan NIM belakang 295. Izin bertanya kepada Mbak Putri, tadi sudah dijelaskan apa itu experiential learning beserta tujuannya. Nah, dari Mbak Putri, bisakah untuk dijelaskan bagaimana peran guru dalam mendukung proses pembelajaran berbasis experiential learning, serta mengapa peran tersebut penting bagi keberhasilan pembelajaran? Ya, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan mengenai peran guru dan apa pentingnya peran guru dalam keberhasilan pembelajaran. Nah, dalam experiential learning, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami materi pembelajaran melalui pengalaman nyata. Guru tidak hanya menyampaikan informasi atau menyampaikan materi saja, tetapi juga menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat aktif, kemudian berefleksi, dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Guru perlu memotivasi siswa, kemudian memfasilitasi pembelajaran, dan membimbing mereka dalam merefleksikan pengalaman untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Peran ini penting karena memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi secara lebih kontekstual dan bisa diaplikasikan oleh peserta didik di dalam pembelajaran secara langsung di lingkungan mereka. Itu jawabannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah